A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadhurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi ayat ini Allah menyebutkan beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sebenarnya kata Rasul, yang sesuatu yang halal itu sudah jelas. Begitu juga wal haramu bayyinun. Sesuatu yang haram itu juga sudah jelas. Yang mana yang haram, yang mana yang halal. Walaupun demikian, ada beberapa perkara wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi antara yang halal, yang pasti halal dengan yang pasti yang haram, ada beberapa perkara yang mushtabihat. Makna mushtabihat perkara yang statusnya enggak jelas antara halal dan haram. Soalnya ketika dicek satu sisi kayaknya haram, tapi sisi yang lain kayaknya halal. Sehingga ada sebagian masalah yang di situ terdapat khilaf ulama. Sebagian ulama menghalalkan dengan alasan A, dengan dalil-dalilnya. Sebagian ulama yang lain mengharamkan dengan dalil-dalilnya. Maka ini masalah ini dinamakan masalah yang mushtabihat ataupun syubhat kalau bahasa lain. Jadi masalah syubhat artinya masalah yang hukumnya ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia enggak mengetahui. Makan aja sudah enggak mau tahu. Maka kalau masalah yang umur mushtabihat, gimana solusinya kata Rasul? Faman ittaqash syubhati faqad bari'a li dinihi wa irdihi. Siapa saja yang menjauhi perkara syubhat, perkara yang syubhat yang tadi walaupun belum pasti haram, maka dia saat itu sudah terlepas dengan agamanya, sudah bebas dia, aman. Aman. Artinya sebaliknya, orang yang makan syubhat enggak mau tahu, pokoknya dimakan apa saja, berarti agamanya belum aman. Nah, sekarang di ayat ini Allah menyebutkan beberapa masalah yang pasti haram. Innama harrama 'alaikumul maitah, kata Allah. Hanya saja Allah mengharamkan, Allah kepada kalian akan maitah, bangkai. Artinya yang diharamkan memakan bangkai. Makan bangkai haram. Makna bangkai seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ma lam yudhakka syar'an. Binatang yang belum disembelih secara syar'i. Walaupun disembelih bukan dengan cara syar'i juga dianggap bangkai. Kemudian yang kedua, Allah haramkan darah. Kemudian ada bangkai yang halal dimakan cuma dua. Wahillat lanal maitatan, kata Rasul. Dihalalkan dua bangkai untuk kita umat Islam. Yang pertama al-jarad, yang kedua as-samak. Ikan dan belalang bangkainya halal dimakan, halal. Kemudian yang selanjutnya walahmal khinzir, dan daging babi, yang semuanya yang pada dasarnya semua yang berunsur yang mengandung babi, baik dagingnya, darahnya,
kemudian kulitnya, tulangnya, sumsumnya, semua haram. Tapi Allah khususkan daging karena kebanyakan manfaat dari daging. Kebanyakan manfaat dari daging. Yang sebenarnya hukumnya semua yang unsur daging, baik tulang, kulit, semuanya hukumnya haram. Walahmal khinzir, dan daging babi. Jadi Allah khususkan daging di sini bukan untuk menyatakan bahawa selain daging hukumnya halal, bukan. Ini karena kebiasaannya yang dikonsumsi adalah daging. Jadi ini menyebutkan karena itu kebiasaan. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang apa saja yang disembelih dengannya karena selain Allah, disembelih untuk selain Allah, disembelih untuk dewa fulan. Binatang yang disembelih orang kafir diniatkan untuk dewa fulan, diniatkan untuk dewa fulan, itu haram dimakan, haram. Makanya dalam penyembelihan juga disyaratkan hukum sembelih dalam Islam. Yang pertama, yang menyembelih disyaratkan harus muslim, harus muslim. Yang perhatikan binatang kita beli di pasar, kita cek dulu siapa yang menyembelih. Jangan sampai yang menyembelih orang kafir, enggak sah. Jadi yang pertama syaratnya yang menyembelih harus muslim atau minimal kafir kitabi, kafir Kristen ataupun Yahudi, syarat dengan syaratnya. Rumit, harus syaratnya. Kalau kafir kitabi syaratnya nenek-nenek mereka masuk dalam agama Nasrani atau Yahudi sebelum terjadi tahrif. Jadi masih keadaan masih benar. Apabila nenek mereka masuk ke agama Yahudi atau masuk ke agama Nasrani sebelum agama Yahudi dirubah-rubah, nah, itu boleh. Tapi misalkan kita tanya mereka, ini kakek kalian masuk agama Nasrani kapan? Oh, tahun 2000. Tahun 2000 saat itu agama Nasrani sudah nggak benar lagi. Nah, nggak boleh. Itu mereka itu keturunan yang nggak boleh kita nikahi. Sembelihannya tidak boleh, tidak halal untuk dimakan. Jadi usahakan yang menyembelih harus muslim. Karena binatang yang disembelih untuk selain Allah, untuk patung, untuk semua, untuk syaitan. Sembelih ini sembelih untuk syaitan, haram dimakan, haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ini beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi bukan ini doang, ntar masih banyak yang haram yang lain di ayat yang lain, di ayat yang lain. Kemudian Allah melanjutkan, famanidturra. Sebagian qiraah famanidturra. Dan maka siapa saja utturra, yang darurat, artinya dia dipaksa oleh darurat untuk memakan sesuatu yang disebutkan tadi yang haram. Ya, misalkan kita ke gunung, ada makanan, kalau nggak dimakan, kebetulan ada babi di situ. Kalau nggak dimakan itu babi, bakal mati, mending mati. Hukumnya bagaimana? Boleh makan atau tidak? Kalau darurat, makna darurat tapi artinya sesuatu yang jika tidak dilakukan mati. Jadi patokannya mati. Nah, jadi makna darurat itu untuk menjaga ruh supaya enggak meninggal. Jadi seseorang yang darurat, arti darurat jika tidak dikemakan dia bakal mati. Mau tidak mau harus makan, kalau enggak mati. Famanidturra, maka siapa saja yang darurat, artinya terpaksa oleh darurat ila akli syai'im mimma dzukir, terpaksa untuk memakan sesuatu yang diharamkan tadi.
Fa'akalahu, kemudian dia memakan, tapi syarat ketika memakan ghaira baghin, hal keadaannya bukan yang bagi ahli bughah. Ahli bughah artinya orang yang memerangi imam yang sah. Ya kan, kita pemerintahan kalau dulu di Aceh Gam, kalau sekarang yang di Papua, yang ngangkat, yang memerangi pemerintahan yang sah. Jadi perangnya pakai senjata, kalau turun pakai senjata itu ahli bughah namanya, haram bughah, maksiat. Dan ahli bughah bagi pemerintah boleh diperangi, boleh memerangi ahli bughah, tapi dengan syarat-syaratnya juga harus di dirunding dulu, harus dimusyawarah dulu dengan mereka, jangan langsung perang, dengan ketentuan-ketentuan disebutkan dalam kitab fikih. Ahli bughah, jadi makna bughah baghin artinya orang yang keluar memerangi pemerintahan yang sah. Tapi kalau sekedar demo tidak memerangi, nah, boleh silahkan. Itu bagian dari menasihati pemerintah. Karena seperti yang kita dengar Ustaz Jaya kemarin baca hadis, salah satu nasihat yang paling afdalul jihad yang paling afdal adalah kalimatul adli amama sultanil jair. Salah satu jihad yang paling afdal adalah menasihati pemerintah yang zalim. Demo selama tidak merusak, tidak mengganggu, tidak merusak orang lain. Jangan dirusak fasilitas umum, haram. Tapi dari demo berdasarkannya silakan. Bukan sesuatu yang selama tidak merusak, tidak mengganggu, nah, silakan, boleh. Syaratnya bukan yang dianggap bughah. Ahli bughah artinya orang yang memerangi pemerintahan yang sah. Nah, seperti di Syria misalkan, nah, mereka ada pemerintahan yang sah, kemudian turun ke kelompok yang bawa senjata. Nah, itu ahli bughah. Haram bughah terhadap negara pemerintahan yang sah, walaupun pemerintahnya zalim sebagaimanapun. Pemerintahnya zalim, masya Allah, nggak boleh diperangi. Karena akibat dari memerangi pemerintah lebih besar daripada kezaliman pemerintah itu sendiri. Misalkan pemerintah zalim, masya Allah, dibunuh manusia, dibunuh si fulan, dipenjara si fulan, ulama si fulan dipenjara, walau zalim bagaimanapun, palingnya sekelintir orang, 10 orang, 20 orang, 30. Tapi kalau sudah turun pakai senjata berperang, nah itu sudah kayak di Aceh. 7 tahun sampai 10 tahun nggak tenang hidup manusia. Rusak semua, rumah terbakar, manusia hilang. Pagi ngomong, sorenya hilang sudah. Sampai puluhan ribu meninggal. Padahal kalau nggak berperang, walau zalim bagaimanapun, paling 10, 100 selesai. Makanya kata ulama, walau bagaimanapun pemerintah zalim bagaimanapun, tidak boleh diperangi selama itu pemerintah sah, karena akibat dari memerangi pemerintah lebih besar dibanding kezaliman yang dilakukan pemerintah. Makanya di sini ghaira baghin, bughah. Tapi kalau sekedar demo yang tidak berperang, nah, silahkan, itu diperbolehkan. Apalagi negara kita, negara yang memperbolehkan. Seperti itu, negara yang memperbolehkan. Jadi syarat yang pertama, famanil turra, orang yang darurat, yang terpaksa oleh darurat untuk memakan yang diharamkan tadi. Tapi syaratnya ghairu baghin. Syarat pertama, ketika memakan dia bukan dalam keadaan ahli bughah, bukan dalam keadaan memerangi pemerintah yang sah. Kecuali kata ulama kalau pemerintah itu keluar dari Islam, nah itu boleh diperangi, wajib diturunkan. Nah, kan kita punya pemerintah, tiba-tiba pemerintah murtad keluar dari Islam. Dia secara zahir murtad, secara syariah, depan TV misalkan, dia ngomong di depan umum, saya ini keluar dari Islam, saya meyakini Tuhan 10. Nah itu wajib diturunkan. Mau tidak mau dia wajib turun.
Kalau sudah kafir, mau kafir, nah itulah wajib diturunkan. Jadi selama kezaliman, walau zalim bagaimanapun tidak boleh kita perangi. Jadi ghairu baghid, ketika memakan dia bukan dalam keadaan ahli bughah, wala adin, dan tidak dalam keadaan melampaui batas. Artinya bukan dalam keadaan mengganggu manusia yang lain dengan memberontak, begal. Adin, arti adin ay muta'addin alaihim, melampaui batas terhadap muslimin bi qat'it tariq, dengan begal, merampok. Itu hukumnya memakan gimana? Boleh atau tidak ketika darurat? Fala itsma alaih, maka tidak berdosa padanya, enggak berdosa. Seseorang yang memakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tapi dalam keadaan darurat. Arti darurat, kalau enggak makan mati. Jadi patokannya mati. Kalau enggak makan mati. Dan di sini juga kata ulama, makannya juga ada kaidah dalam fikih itu, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dikadarkan seukuran darurat. Misalkan kita makan supaya enggak mati, maka makannya seukuran enggak mati. Jangan makan sampai kenyang. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan makan sampai kenyang. Kebetulan kalau dulu nggak bisa makan babi, sekarang kebetulan ada orang pas, alhamdulillah makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang, tidak diperbolehkan. Makan cuma seukuran yang tidak seukuran nggak meninggal, selesai. Entar harus makan lagi, silakan makan lagi seukuran nggak meninggal, jangan sampai kenyang, nggak boleh makan sampai kenyang. Dan juga makan seukuran darurat, tidak boleh. Kebetulan alhamdulillah ada daging babi, pakai sop, pakai sebagian di sop, sebagian di dipanggang. Nggak boleh, harus makan langsung. Nggak boleh, kecuali kalau nggak masuk, kecuali mulut kita nggak bakalan bisa makan kecuali harus dipanggang, harus dimasak, silahkan masak. Tapi kalau misalkan harus mencari lebih enak, ini nggak enak nih, kalau ini harus dimasak sedikit, pakai sop, nggak boleh. Nah, itu bukan darurat, itu sudah enak, mencari enak itu sudah. Jadi harus ukuran darurat. Itulah makna uturra, yang darurat terpaksa untuk memakan yang diharamkan Allah. Dibolehkan makan, malahan wajib memakan kalau dikhawatirkan meninggal, karena kita juga tidak diperbolehkan bunuh diri, tidak diperbolehkan bunuh diri. Cuman ini bagian dari kata ulama hukum rukhsah. Rukhsah artinya hukum yang dasarnya berat kemudian dimudahkan. Rukhsah disyaratkan untuk berlaku rukhsah. Ini yang Allah sebutkan ke depan. Memakan dalam keadaan darurat dibolehkan dengan syarat bukan dalam keadaan maksiat. Seperti buah tadi, itu maksiat. Seperti begal, dalam keadaan membegal, merampok orang lain, itu bagian dari maksiat. Artinya hukum rukhsah yang tadi dasarnya haram kemudian menjadi halal, itu rukhsah berlaku syaratnya satu, tidak boleh dalam keadaan maksiat. Tidak boleh dalam keadaan maksiat. Semua hukum rukhsah disyaratkan bukan dalam keadaan maksiat. Seperti ini, kalau tujuannya maksiat, misalkan kita musafir, tujuan musafir pengen berzina, na'udzubillah min dzalik. Tujuan kita musafir, keluar kota pengen berzina. Kemudian tengah jalan habis makanan, terpaksa untuk makan bangkai. Boleh makan atau tidak boleh makan? Saat itu karena niat kita masih dalam keadaan pengen zina, enggak boleh makan. Kecuali taubat dulu. Di situ taubat dulu, ya Allah saya berhenti, tidak lagi ingin berzina, taubat dulu, baru makan. Jadi tidak diperbolehkan ngambil rukhsah sedangkan dia dalam keadaan maksiat.
Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, baghin, adin, ini bagian dari contoh maksiat. Tapi yang sebenarnya maksudnya semua maksiat sama. Seseorang yang ingin mengambil rukhsah sedangkan dia dalam keadaan maksiat tidak boleh, enggak berlaku rukhsah. Rukhsah tidak berlaku dalam maksiat. Maka sama juga seperti misalkan kita safir pengen kasar salat ataupun pengen ngejamak salat, tapi tujuan dari safir niat kita untuk maksiat, niat kita keluar kota untuk berzina, untuk melakukan hal yang diharamkan Allah. Kemudian di tengah jalan pengen kasar, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kasar dalam safir yang tujuannya untuk maksiat. Karena rukhsah disyaratkan harus tidak boleh tujuannya untuk maksiat. Ini seperti di ayat ini, ulama memahami rukhsah tidak diperbolehkan dalam maksiat dari ayat ini. Ini seorang yang darurat sehingga harus memakan yang diharamkan Allah, silakan, tidak berdosa. Tapi syarat kata Allah ghair baghin. Syarat pertama tidak boleh dalam keadaan buah, syarat yang kedua tidak boleh dalam keadaan memberontak, artinya maksiat. Tidak boleh mengambil rukhsah sedangkan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala itsma alaih, maka tidak berdosa kalau misalkan darurat. Kemudian Allah melanjutkan, innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat, dan rahim, maha kasih sayang, mau berbuat baik dengan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah menyebutkan cuma dua doang maksiat tadi, buah, tapi dikiaskan yang lain. Semua maksiat yang lain dikiaskan ke buah dan berontak tadi sama. Berarti hukum maksiat semuanya sama, tidak berlaku rukhsah, tidak berlaku rukhsah. Kalau pengen misalkan kita safir tujuannya maksiat, kemudian habis makanan, kalau enggak dimakan bangkai, hukumnya bakal mati. Enggak boleh makan dulu sebelum taubat. Silakan taubat dulu, kemudian baru setelah itu makan. Inilah beberapa perkara kaidah tentang hukum Allah Subhanahu wa taala menyangkut haram dan halal. Semoga kita menjaga makanan. Kita berusaha untuk menjaga makanan, jangan sampai masuk ke perut kita, ke perut anak kita, ke perut cucu, ke perut istri, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan haram ini pengaruhnya besar. Kata Rasul, ada seorang hamba mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, mengangkat tangan berdoa. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram, kemudian semua haram. Apa jawaban Rasulullah? Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah doanya bisa diterima? Enggak mungkin doanya diterima sedangkan makanan yang kita makan haram, pakaian yang kita pakai haram. Makanya di sini jangan dianggap bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi cuma di makanan, bukan. Enggak harus di makanan doang. Semua yang haram, pemakaian harta haram, semuanya haram. Bukan cuma makan. Oh saya Ustaz ini enggak makan. Enggak makan. Saya bikin rumah, sama. Ataupun saya beli pakaian, sama hukumnya. Harta yang haram tetap hukumnya haram. Tidak, pengaruhnya besar walaupun tidak dimakan. Seperti di hadis tadi, seseorang berdoa ya Rabbi angkat tangan. Tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, makanan. Cukup makanan, tapi wa malbasuhu haram, pakaian juga haram. Artinya tidak harus makan. Makanan yang haram tidak boleh dipakai di semua cara memakainya, baik dalam baik makannya ataupun yang lain, semuanya haram. Dan semuanya itu mempengaruhi ke ibadat dan doa yang kita lakukan, tidak diterima oleh Allah. Makan makanan haram,
minum minuman haram, pakaian haram, kemudian sesuatu yang haram, doa yang kita panjatkan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga benar-benar yang haram, terutama riba. Ini saya tekankan sekali lagi, riba hukumnya haram, termasuk riba bunga bank. Bunga bank riba. Riba al-qarad, orang ngutang 10 bayar 11. Hukumnya riba, haram dimakan. Jangan sampai ntar kita ngadu, Ustaz anak saya kok keras kepala Ustaz, disuruh ke kanan jalannya ke kiri, disuruh belajar agama kagak pernah mau, disuruh salat kagak pernah mau salat, disuruh belajar agama kagak pernah mau. Itu mungkin ada kemungkinan pengaruhnya dari makanan. Dicek sekali lagi makanan. Kalau pernah kita dulu pernah memakan yang diharamkan Allah, taubat, ke depannya jangan makan lagi. Jangan ntar Ustaz saya nggak makan, saya ngambil bunga bank, saya bikin rumah, sama. Bikin rumah, mau bikin WC, terserah, hukumnya sama. Tapi kalau sudah ada gimana? Ini sudah ada, kita biarkan diambil sama mereka. Ambil itu uang, bikin kemaslahatan umum, bikin WC umum, bikin mau bikin apa yang untuk kemaslahatan umum. Sekali lagi jangan saya tekankan sekali lagi, jangan sampai kita termasuk dalam golongan manusia yang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal muttaqin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhan